Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi al-qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma
وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kami meminta tolong kepadanya, kami memohon ampunan kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kami dan kejelekan amal kami. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat pada apa yang Kau ajarkan kepada kami. Tunjukkanlah bahwa kebenaran itu benar dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kebatilan itu batil dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Dan tak lupa khatib selalu ingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari kiamat itu suatu yang sudah pasti. Setiap kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya catatan amal dan akan menerima catatan amal tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, dan ada juga yang menerima dari belakang punggungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini." Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini." Karena sibuk memikirkan catatan amal kita, kita tak bisa lagi memikirkan bagaimana keadaan orang-orang terdekat kita pada waktu itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau mengingat neraka, ingat tentang neraka, lantas ia menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada saat itu, "Apa yang membuatmu menangis?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan 'inda al-mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqulu wa 'inda al-kitab hina yuqal ha'umqra'u kitabiyah hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi wa 'inda as-sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam." Ada 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Yang pertama,
ketika di sisi mizan, yaitu timbangan, sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan ataukah berat. Kemudian yang kedua, ketika berada pada sisi kitab, yaitu catatan amal, ketika dikatakan ambillah, bacalah kitabku ini, sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan ataukah sisi kiri atau dari belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga, ketika berada di sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Semua amal manusia telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar sedikit pun. Manusia sendiri yang melupakan catatannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepadanya mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Amal kita yang baik dan buruk akan dicatat begitu rinci sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun juga. Surah Al-Kahfi ayat 49. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, diletakkan kitab setiap orang beriman di sisi kanannya dan orang kafir di sisi kirinya. Orang-orang kafir akhirnya melihat dan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab catatan amal tersebut. Ketika mereka melihat dosa-dosa mereka, mereka berkata, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan catatan dosa yang kecil maupun yang besar? Semuanya benar-benar tercatat. Mereka pun mendapati bahwa semuanya tercatat di dalam kitab tersebut. Allah itu tidak memberikan hukuman kepada mereka yang penuh dosa secara zalim. Untuk orang-orang yang beriman pun tak mungkin dikurangi pahala mereka. Sampai rintihan sakit pun dicatat oleh para malaikat. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih kala itu. Lalu ada yang berkata kepadanya, yaitu Tawus, ini seorang tabi'in yang terkenal, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam dan beliau tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau seperti itu catatan amal kita, marilah kita mengoreksi diri kita agar amalan kita menjadi bagus. Marilah kita melakukan muhasabah terlebih dahulu. Yang pertama, masihkah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan syirik adalah dosa yang amat besar dan tidak Allah maafkan jika dibawa sampai meninggal dunia. Yang kedua, marilah kita koreksi amalan yang diwajibkan kepada kita. Apa kita sudah perhatikan ataukah malah sering meninggalkannya? Seperti mengerjakan sholat 5 waktu,
merutinkan salat berjamaah di masjid untuk laki-laki, menutup aurat bagi wanita muslimah termasuk istri-istri kita dan putri-putri kita. Yang ketiga, hal haram masih dilakukan ataukah tidak? Seperti wanita atau istri membuka aurat-auratnya, melakukan dosa besar seperti mabuk, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengoreksi diri apakah masih disibukkan dengan hal-hal yang mubah yang sia-sia, seperti menonton televisi yang tidak bermanfaat, bermain games, dan semacamnya. Namun hal mubah bila dihukumi haram, hal mubah itu akan dihukumi haram kalau berisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan dari kewajibannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sahifakum, uruskan masuk sawu masih isi kondisi kosong masih. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.